Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, khususnya teman-teman di Stekom ya, para dosen saya, senior saya, dan teman-teman saya. Jadi banyak senior-senior saya di sini dan banyak dosen-dosen saya ya. Jadi perkenalkan, saya Solikan, alumni Stekom, bapak-bapak, ibu-ibu, banyak yang di sini adalah dosen-dosen saya. Jadi hari ini saya tidak akan berniat untuk menggurui atau apapun ya. Ini hanya berbagi. Kita berbagi cara atau berbagi tutorial bagaimana kita membuat live streaming menggunakan OBS. Ya, kebetulan tadi Pak Eko sudah membuatkan kita tutorial live streaming menggunakan Jitsi. Jadi memang petunjuk dari pimpinan, kalau memang kita ingin ringan silahkan pakai Jitsi, tapi bagi yang mumpuni untuk spek komputer dan internetnya bisa menggunakan OBS. Nah, dan OBS ini secara tampilan akan lebih baik daripada yang lain. Baik, langsung saja saya akan memulai. Untuk OBS kita bisa download software OBS secara gratis ya. OBS. Nah, saya akan memulai tutorial ini dari mulai download terlebih dahulu. Maaf. OBS streaming. Ya. Ya, download. Kita pilih yang download. Nah, otomatis kita berada di sini. Nah, untuk yang menggunakan Windows 64 bit ya, ini untuk Windows 8 sampai 10 ya, 8 atau 10. Untuk Windows 7 tidak support untuk versi terbaru. Jadi di sini ada pilihan dua. Yang pertama ini untuk Windows 64 bit. Nah, jadi nanti Bapak Ibu silahkan dicek dulu. Nah, saya yakin untuk cara pengecekan 64 bit atau 32 bit sudah tahu semua ya. Oke, yang bawah ini untuk installer untuk yang 32 bit. Ya, seperti itu. Baik, ini saya anggap sudah bisa untuk proses download ya. Kita tunggu seperti ini. Kemudian klik download. Ya. Oke. Ya, ini otomatis tersimpan di komputer kita. Setelah diinstal, kita akan menjalankan OBS-nya. Ya. Ya, seperti ini. Ini saya sudah install OBS Studio. Saya buka. Nah, ini kebetulan saya sudah pernah membuat settingan, jadi akan muncul settingan yang terakhir. Tetapi kita kalau install baru, kita harus membuat settingan terlebih dahulu. Nah, meskipun kita sudah punya settingan, kita bisa menghapusnya. Caranya klik pada tanda main di bawah ini ya. Main. Oke, yes. Nah, untuk membuat baru, pasti kalau instalan baru ininya kosong ya. Kita buat di sini plus atau add ya. Kita beri judul latihan streaming. Saya klik OK. Ya, seperti ini. Tampilannya hitam kosong ya, tapi jangan takut karena kita belum menyentuh apapun di sini. Oke. Nah, sebetulnya kita harus men-setting di sini ya, tapi sebelum setting saya ingin menampilkan apa yang ada di layar dulu ya. Jadi settingannya nanti kita belakangan. Kita untuk memunculkan layarnya dulu. Nah, seperti ini. Tadi kita sudah membuat latihan streaming. Setelah ini kita berpindah ke source. Ini ada source di sebelah kanan. Kita klik tanda plus. Kemudian yang pertama kita buat adalah display capture. Jadi kita akan menampilkan layar pada streaming kita. Ya, layar apa yang ada di layar kita maka akan tampil pada streaming. Nah, berbeda ketika kita mau game ya. Mau live game kita pilih yang game capture. Kebetulan kita kebutuhannya untuk kuliah, kita pakai display capture seperti ini. Boleh di rename, boleh tidak ya. Ini saya rename aja supaya enak tampilan layar. Oke. Nah, ini otomatis ya, kita cek ini resolusi dari komputer saya atau laptop saya. Kemudian ini capture kursor. Nah, jadi kursornya ini ditampilkan aja. Oke. Ya. Ya, jadi ini ada kursornya tampil di sini. Saya oke. Nah,
Ya, ini sudah tampil desktopnya. Dan ini ukurannya bisa kita setting ya. Kita boleh langsung full screen atau kita taruh di mana ya. Oke. Ini saya anggap full screen dulu yang paling mudah. Nah, kemudian langkah kedua yang utama kita tampilkan kamera atau tampilan wajah kita ya. Kita kembali ke Add Plus. Kita pilih Video Capture Device. Oke. Ya, ini saya beri nama kamera wajah. Anda boleh merename, boleh tidak ya. Ini contoh aja. Oke. Nah, device-nya kita menuju kemana? Nah, ini otomatis terdeteksi kamera yang ada pada kita. Ini mau laptop. Ini yang USB kamera ya. Ya, saya coba USB. Oke. USB tidak mau muncul ya. Ya, kalau tidak mau muncul, ini saya pakai kamera USB tapi tidak muncul. Saya coba yang Toshiba webcam. Ya, ini kita pakai kamera bawaan asli laptop ya. Biasanya kalau bawaan asli laptop dan laptopnya standar seperti saya ya, hasilnya agak buram ya. Ya. Jadi nanti bebas, boleh pakai kamera eksternal, boleh pakai webcam, boleh pakai HP, boleh juga menggunakan kamera bawaan dari laptop ya. Tinggal nanti diatur di sini aja. Oke, seperti itu. Nah, ini saya coba USB. Nah, hasilnya akan lebih jernih ya karena kamera eksternal. Oke, saya oke aja. Nah, ini posisinya bisa kita pindah-pindah ya. Ya. Kita mau besar, mau kecil ya. Ini kameranya saya geser sedikit. Oke. Ya, seperti ini. Saya mau agak kecil. Nah, kebetulan ini saya di belakang pakai background warna hijau. Ya, ini backgroundnya hijau. Saya bisa menghilangkan background hijaunya. Caranya kita klik kanan pada ini kamera wajah, kita klik kanan, kemudian kita klik filter. Saya ulang, kamera wajah, klik kanan, filter. Nah, di sini saya kecilkan. Nah, efek filter kita bisa memberi efek di sini ya. Kita klik add atau plus, kemudian pilih chroma key. Ya, ini kalau sudah terbiasa dengan editing video pasti mengenal apa itu chroma key. Ya, saya oke aja. Nah, color type-nya kita bisa pilih mau green, mau blue ya. Nah, ini cenderung saya ke biru. Saya pilih biru. Kemudian kita atur ini similarity-nya. Ya, kita atur sedemikian rupa yang kira-kira backgroundnya bisa hilang. Nah, kebetulan background saya ini kurang apa ya, doff, jadi dia ada gelap dan ada pantulan cahaya sehingga hasilnya kurang bagus. Saya coba semaksimal mungkin seperti ini. Smoothnya bisa diatur ya. Ya, nanti ini bebas, terserah kreasi Bapak Ibu sendiri. Kalau dirasa cukup, saya close. Oke, nah. Jadi dengan OBS kita support backgroundnya transparan ya. Ini kita besarkan pun tidak masalah ya. Transparan, tidak terlalu memenuhi layar. Oke. Saya kecil saja seperti ini. Nah, ini supaya nanti tidak tersentuh, kita bisa menguncinya. Di sini ada kunci, kita klik. Nah, ini otomatis tidak bisa kita geser ya. Nah, ini belakang kenapa bisa geser? Karena yang ini belum kita klik kuncinya. Oke. Nah, ini sudah terkunci semua. Nah, kemudian di OBS kita support untuk memasukkan gambar atau teks ya. Saya coba image, add, kemudian saya pilih image. Saya coba logo Stekom. Oke. Kemudian saya browse. Ya, ini sebelumnya harus disiapkan dulu logo Stekomnya yang PNG ya, yang transparan. Oke, saya di picture. Ini saya sudah siapkan logo Stekom, open. Oke, nah ini logo sudah masuk, tinggal kita sesuaikan ukuran dan letaknya. Saya coba di sini. Ya, kalau sudah tepat di sini kita kunci saja supaya tidak lari-lari. Nah, jadi ini support ketika Anda bikin semacam frame atau bingkai ya. Bingkai, kemudian nanti untuk tampilan layarnya kita kecilkan ya. Yang sini diisi bingkai bebas ya, bisa.
bingkainya bisa berupa JPEG, berarti ditaruh di bawah. Kalau PNG kita bisa bebas menaruh karena transparan. Ya, kebetulan saya tidak menyiapkan bingkai, jadi saya tidak bisa praktek. Jadi intinya kita bisa memasukkan apapun di sini, gambar atau bingkai atau yang lain ya. Oke. Ini saya sudah memasukkan logo. Oke. Nah, ini urutannya bisa diubah ya. Misal, ini logonya saya klik panah ke bawah, move down. Nah, ini akan hilang padahal di sini ada. Nah, kalau seperti ini berarti ini layernya yang harus dipindah. Jadi yang mau tampak di atas maka harus posisinya layernya di atas. Klik saja panah yang ke atas, move up. Oke, seperti ini. Saya mau membuat teks misal, saya klik add kemudian teks. Ya. Teks saya oke. Saya mengetik ya. Percobaan live streaming menggunakan OBS. Nah, oke, ini bisa kita select font. Ya. Bebas, nanti silakan Anda explore sendiri ya. Oke. Saya oke. Nah, ini berada di atas. Nah, ini warnanya putih, tidak kelihatan. Nah, saya klik lagi. Klik 2 kali, saya scroll ke bawah. Nah, ini ada colornya. Colornya biarkan putih. Background colornya, oke, background color ini hitam. Tapi kenapa tidak ada warna hitam? Karena opacity-nya 0. Ini saya tarik ke kanan opacity-nya. Nah, ini bisa muncul hitamnya seperti ini. Ya, ini saya spasi supaya ada jarak tepinya ya. Yang sini juga saya spasi. Ya. Kalau mau tulisannya tidak putih, tinggal kita ganti warna di sini ya. Colornya kita klik select color kuning. Oke. Ya. Silakan untuk teks nanti dieksplor sendiri. Saya klik oke. Nah, ini biasanya saya taruh bawah sambil menutupi kursor yang ada di sini. Oke. Nah, misal seperti ini bagaimana? Nah, ini kan menumpuk ya, nggak bagus. Nah, bagian gambar saya akan saya naikkan. Berarti yang kamera wajah ini saya klik, saya taruh atas. Ya, ini otomatis tulisannya ada di bawah kamera. Seperti itu caranya ya. Ya. Untuk yang lain saya kira ini silakan diimprove sendiri. Kita bisa memasukkan audio browser ya. Browser itu pihak ketiga. Ini untuk pembelajaran online kita belum diperlukan ya. Cukup yang kita perlukan hanya screenshot atau live screen kita, kemudian ada foto kita, video kita, kemudian ada teks dan logo. Ini sudah lebih dari cukup. Oke, nanti bisa dikasih nama juga bisa ya. Untuk teks kita bisa bikin dulu di CorelDRAW. Kita format PNG transparan ya, backgroundnya transparan. Lalu kita masukkan di sini, itu bisa. Contoh saya sudah menyiapkan image ya. Ini saya kuliah online. Oke, saya oke. Browse. Kita cari tempat penyimpanannya. Ya, ini saya punya tulisan kuliah online. Ini oke. Oh, maaf, bukan yang ini yang berwarna, yang transparan. Oh, ini ya. Jadi usahakan transparan. Oh, ini double, yang logo Stekom saya hapus saja. Atau bisa kita sembunyikan, dicentang aja matanya. Nah, ini hilang. Yang ini yang saya pakai, kuliah online. Ya, kalau mau bikin nama silakan dimasukkan. Oke. Terus ini saya bikin teks nama saya menggunakan CorelDRAW ya. Nah, jadi ini backgroundnya transparan. Oke. Ya, ini kita taruh di sini. Ya, seperti ini saya besarkan. Nah, berarti percobaan live ini teksnya saya klik, saya kecilkan ya. Tapi jangan lupa kuncinya dibuka dulu. Jadi kalau ini tidak bisa diklik, kuncinya harus dibuka dulu. Ya, ini bisa dikecilkan. Oke, seperti ini. Ya, saya kira untuk urusan ini nanti Bapak Ibu lebih jago dari saya ya.
Nah, ini tampilan gambarnya bisa saya naikkan lagi ya. Saya buka kuncinya. Ya. Nah, seperti ini. Nah, kalau sudah dirasa cukup, nah, peruntukannya sudah cukup semua, kita kunci saja supaya tidak bergeser. Nah, ini kita sudah siap menggunakan OBS untuk merekam layar kita. Nah, sebelum saya masuk ke streaming, saya mau melihatkan menu di sini ya. Ini ada start streaming, ada start recording. Jadi selain untuk streaming, OBS juga bisa untuk recording. Sama seperti fungsi dari Camtasia misalnya. Jadi misal kita tidak punya kuota mumpuni, kita record aja, kita pakai OBS, kita pasang properti kita, nah, kita record. Nah, nanti setelah jadi ada bagian yang diedit, ada bagian yang dipotong. Nah, itu bisa kita edit, kita potong, baru kita upload di YouTube. Jadi ini juga OBS bisa digunakan untuk offline, tidak hanya live streaming online. Ya, seperti itu. Ya. Kemudian ini saya anggap sudah bisa. Saya akan memulai untuk pengaturannya supaya kita bisa live streaming. Pertama kali saya buka file setting. Oke. Nah, ini juga bisa diakses di menu setting pada kanan bawah. Sama saja ya. Saya kecilkan. Nah, general language-nya biarkan English ya. Temanya ini tema dari OBS. Kalau yang anak muda suka yang seperti ini ya. Ya, hitam memekat, kelam ya. Biasanya jiwa anak muda itu suka yang hitam. Nah, karena saya sudah tergolong tua ya, saya pakai yang putih aja. Oke. Yang lain ini tidak terlalu penting, kita abaikan saja. Ya. Kemudian saya masuk ke stream. Nah, ini yang penting ya. Nah, untuk kita streaming di YouTube, kita pilih YouTube atau YouTube Gaming. Perhatikan, YouTube atau YouTube Gaming. Kemudian servernya kita pilih primary. Nah, stream key. Nah, ini harus kita kopikan dulu ya. Ini sama seperti tutorial Pak Eko sebelumnya yang menggunakan Jitsi ya. Kita bisa langsung menuju ke link ini ya. Kita klik aja linknya. Nah, ini akan menuju dashboard YouTube kita. Oke. Nah, ini otomatis saya masuknya ke ini ya. Akun Stekom saya ya, akun YouTube Stekom. Kita scroll ke bawah. Nah, ini kita ketikkan judul ya. Judulnya kita mau apa? Misal live streaming ya, atau latihan menggunakan OBS. Nah, misal seperti ini ya. Kemudian ini seandainya diabaikan pun tidak masalah, nanti bisa diedit kemudian ya. Yang penting adalah di sini nama kunci atau streaming. Saya tampilkan. Saya sembunyikan ya. Ini yang kita copy. Kita klik, kemudian klik kanan copy. Ya. Ya, saya ulang ya. Tadi masuk dari OBS, kita menuju ke dashboard YouTube kita. Kalau memang punya akun YouTube banyak, silahkan diganti akun ya, akun yang mana yang mau dipakai. Baru kita klik untuk nama kuncinya. Nah, ini setelah kita copy di sini, kita copy kodenya. Kemudian kita kembali ke sini, stream ke OBS-nya. Kita paste di sini. Nah, ini. Jadi nanti otomatis ketika kita start streaming, otomatis streaming menggunakan akun dari Stekom kita. Seperti itu ya. Oke, saya lanjut. Output. Nah, ini di output ini juga penting ya. Streaming ini saya abaikan. Outputnya ini boleh maksimal ya, bisa nanti YouTube-nya bisa di download 72p ya, lebih besar, tidak masalah. Nah, yang penting justru di sini di bitrate. Bitrate ini saya tulis 1000 kbps. Nah, bitrate ini masing-masing settingan, masing-masing komputer akan berbeda-beda. Ini diambil dari kecepatan upload dari internet yang digunakan. Contohnya, ini kita cek dulu koneksi saya ya, speed test. Kita buka speed test, nanti kita cek kecepatan uploadnya. Ya, mohon maaf, agak lambat ya. Oke. Ya.
Jadi kbps. Nah, misal upload internet kita adalah 2 Mbps, 2 ya, bukan 20, 2 Mbps itu sama dengan 2000 kbps. Berarti bitrate kita tidak boleh disamakan 2000, harus dikurangi, minimal dikurangi 500 ya. Ya. Ini saya coba lagi buka untuk, nah ini masih loading ya. Nah, jadi seperti itu, kita kurangi. Fungsinya apa ini bitrate? Ini adalah nanti menentukan kualitas dari gambar. Meskipun kita resolusi tinggi tapi bitrate-nya rendah, maka gambarnya juga akan ikut rendah. Tetapi koneksi akan lebih stabil. Nah, makanya ini disesuaikan dengan kekuatan upload koneksi internet masing-masing. Kalau internetnya yang luar biasa ya, downloadnya 100 Mbps, uploadnya 20 Mbps, nah ini tidak terlalu masalah. Kita bisa memakai angka 6000 kbps ya. Oke. Ya, ini internet saya standar ya, standar menengah ke bawah. Nah, uploadnya hanya 1,5 Mbps. Nah, jadi ini sama saja dengan 1500 kbps. Berarti saya harus menuliskan di sini minimal adalah 1000, maksimal 1000 ya. Jadi yang di sini ada 1570, maka saya harus mengurangi jadi 500, jadinya 1000. Tapi Anda boleh menurunkan lagi supaya hasilnya tidak terlalu putus-putus. Tapi nanti pengaruhnya ada di kualitas video ya. Silakan kalau mau pakai berapa 500 ya bisa. Nah, kalau tadi yang kemarin saya sudah praktek pakai 1000 ya, ada putusnya sebentar. Oke, ini saya anggap bisa. Jadi yang output ini yang utama diperhatikan adalah bitrate-nya ya. Oke, yang lain saya abaikan. Kemudian audio ini biarkan saya abaikan saja, saya pakai pengaturan standar aja. Video ini bebas mau diatur seperti apa. Ini saya pakai yang 720p ya. Jadi nanti hasil YouTube-nya bisa di-download sampai 720 dpi. Nah, kemudian hotkey. Ya, ini penting juga ya. Jadi kita ketika nanti start recording, start streaming tidak perlu klik tombol di sini, tapi kita bisa menggunakan kombinasi dari tombol pada keyboard. Misal start streamingnya saya mau ketika start saya pencet Ctrl A. Nah, ini di sini tekan saja Ctrl dan huruf A di keyboard. Stopnya Ctrl S. Nah, oke, seperti itu ya. Jadi nanti ketika mulai streaming kita tinggal Ctrl A, otomatis masuk ke streaming. Oke. Ini saya apply. Nah, ini tidak ada masalah ya. Abaikan saja. Oke. Nah, ini kita sudah selesai pembuatan displaynya, kemudian pengaturan untuk live streamingnya ya. Nah, kita buka dulu di YouTube tadi yang kita koneksikan ya. Nah, ini tadi kita menggunakan kode streaming yang ada di sini ya. Perhatikan, ini kemarin saya coba ketika saya hari ini live pakai OBS, kemudian besoknya lagi mau live, saya copy lagi ya, kodenya kadang berbeda. Jadi kodenya ketika streaming berbeda ya. Jadi di sini saya ulang pengaturan di sini, ketika kita mau streaming, kita merubah dulu kode stream key-nya ya. Ya. Ini tadi sudah saya masukkan kode yang di sini. Berarti nanti ketika kita mulai live, maka kita akan terhubung pada YouTube. Dan link YouTube-nya bisa kita ambil terlebih dahulu, ada di sini ya. Bagikan ini ya. Ya, ini saya copy. Nah, ini yang kita bagikan ke mahasiswa ya. Jadi sebelum kita klik start streaming, kita bisa membagikan link YouTube kita, ada di sini ya. Ya, tadi kodenya ada di sebelah kiri, live-nya ada di sebelah kanan. Ini saya coba play di sini. Oke. Nah, tampilannya akan seperti ini. Live streaming menunggu ya. Nah, menunggu karena saya belum mengklik start streaming. Ya, seperti itu ya. Nah, jadi untuk memulai streaming, saya langsung klik start, maka otomatis di sini ini saya coba aja start streaming ya. Oke.
Di ini saya sudah online menggunakan OBS. Selesai atau stop recording, stop streaming. Oke. Ya, streaming berhenti. Ya, ini streamingnya offline, langsung berhenti ya. Saya kira seperti itu persiapan membuka OBS, kemudian kita setting sampai kita start streaming ya. Nah, kalau recording bagaimana? Tinggal kita start recording. Nah, nanti otomatis ini berjalan ya. Di bawah ini ada reknya berjalan, berarti kita sedang merekam layar ini. Stop recording. Saya klik yes. Nah, maka otomatis tersimpan di folder defaultnya, itu ada di folder OBS. Saya coba di saya lupa naruhnya. Nah, ini di D. Saya settingannya ada di D OBS ya. Nah, otomatis dia berada di paling bawah. Ya, ini saya play. Nah, ini adalah hasil recording menggunakan OBS. Jadi selain streaming, OBS juga bisa digunakan sebagai recording. Sama fungsinya seperti Camtasia. Ya, seperti itu ya. Oke, saya close. Ya, baik Bapak Ibu, itu tutorial singkat saya tentang penggunaan OBS, baik live streaming maupun offline atau recording ya. Silahkan bagi yang ada pertanyaan, silahkan mengetik di kotak komentar. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Sekali lagi saya mohon maaf salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.